Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran saya untuk mata pelajaran fisika kelas 11 semester 1 pada materi elastisitas. Nah, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran ini disusun untuk mata pelajaran fisika kelas 11 semester 1 dengan fokus pada materi elastisitas. RPP ini mencakup kompetensi inti dan dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, model, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alat, bahan, dan media pembelajaran, sumber belajar, penilaian belajar, kemudian remedial. Untuk selengkapnya, dapat dilihat pada video berikut. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti. Di sini ada menganalisis dan menyelesaikan masalah. Kemudian kompetensi dasar yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di sini bisa lihat 3.7-nya itu menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya. Kemudian 4.7 menyelesaikan masalah teknis dalam bidang teknologi terkait dengan elastisitas bahan. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK dan tujuan pembelajaran. Di mana di sini IPK 3.7.1-nya yaitu membedakan benda elastis dengan tepat. Kemudian siswa mampu membedakan benda plastis dan benda elastis dengan tepat. Selanjutnya menghitung modulus elastisitas atau modulus Young berdasarkan nilai regangannya dengan benar. Di mana untuk tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu menghitung modulus elastisitas atau modulus Young berdasarkan nilai regangannya dengan benar. Mungkin hanya itu tujuan yang dapat ditampilkan di sini. Untuk tujuan lainnya dapat dilihat pada RPP yang telah saya buat. Kemudian di sini materi pembelajaran. Di sini ada benda plastis dan elastis. Materi ini membahas tentang perbedaan antara benda plastis dan benda elastis, serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Materi ini menjelaskan konsep tegangan, regangan, dan modulus elastisitas, serta hubungannya dengan sifat elastisitas bahan. Kemudian ada hukum Hooke. Materi ini membahas tentang hukum Hooke yang menyatakan hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dengan pertambahan panjang pegas. Terakhir ada susunan pegas seri paralel. Materi ini menjelaskan tentang susunan pegas seri dan paralel, serta cara menghitung konstanta pegas pengganti untuk kedua susunan tersebut. Lanjut untuk pendekatan, model, dan metode. Nah, di sini pendekatannya itu menggunakan pendekatan saintifik. Digunakan dalam pembelajaran ini yang melibatkan langkah-langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Kemudian untuk modelnya yaitu model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL yang menekankan pada pemecahan masalah sebagai pusat pembelajaran. Kemudian untuk metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan penugasan. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran di mana yang pertama ada pendahuluan, dimulai dengan memberi salam, berdoa, mendata kehadiran siswa, kesiapan buku tulis dan sumber belajar, dan memberi motivasi apersepsi, mengajukan pertanyaan seputar elastisitas, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan cara belajarnya. Selanjutnya inti. Sintak Problem Based Learning atau PBL yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu penutup. Guru bersama dengan peserta didik membuat rangkuman hasil belajar, melakukan refleksi terhadap proses yang sudah dilalui, memberikan umpan balik tentang hasil-hasil yang diperoleh selama diskusi kelas. Guru melakukan penilaian dan mengumumkan hasil penilaian kepada peserta didik, memberi tugas baca di rumah berkaitan, memberitahu materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, doa penutup pembelajaran. Di sini ada alat bahan dan media pembelajaran, di mana yang pertama yaitu ada papan tulis, di mana digunakan untuk menuliskan materi pembelajaran, rumus, dan contoh soal. Kemudian ada spidol, digunakan untuk menulis di papan tulis. Selanjutnya ada PPT,
digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran secara visual. Kemudian yang terakhir ada video animasi, yaitu digunakan untuk memperjelas konsep elastisitas dengan visualisasi yang menarik. Yang terakhir ada penilaian pembelajaran, di mana teknik penilaiannya yaitu dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian proyek, praktik, dan produk. Kemudian ada jenis penilaian. Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini ada remedial, yaitu bagi peserta didik yang belum memperoleh nilai KKM 60 akan mengikuti remedial. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya siapkan. Adapun kurang dalamnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.